Halo, perkenalkan nama saya Nika Wirana dari program Studi Teknologi Informasi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait pandangan saya sebagai calon generasi penerus bangsa terkait persoalan atau kondisi Indonesia pada saat ini. Yang dimana studi kasus yang saya ambil yaitu meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Sebagai calon penerus bangsa, saya memandang bahwa persoalan meningkatnya jumlah sarjana yang menganggur di Indonesia merupakan ironi besar di tengah berbagai janji pembangunan, termasuk janji pemerintah sebelumnya yang menargetkan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Nah, fakta di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan, seperti banyak lulusan berpendidikan tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan. Bahkan sebagian terpaksa bekerja di sektor informal yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Akar persoalan utama bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi gagalnya sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah dalam menyinkronkan dunia akademik dengan kebutuhan industri. Pada saat ini juga dilihat bahwa pendidikan kita masih terlalu teoritis, berorientasi pada nilai dan ijazah, sementara industri menuntut keterampilan teknis, literasi digital, serta soft skill yang kuat. Nah, ada pun beberapa faktor yang menjelaskan mengapa lulusan sarjana masih banyak menganggur atau sering ditolak oleh perusahaan. Faktor yang pertama yaitu ketidaksesuaian kurikulum kampus dengan kebutuhan kerja. Perubahan industri berkembang dengan sangat cepat, tetapi perguruan tinggi masih menggunakan pola lama yang masih kurang relevan. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman kerja mahasiswa. Nah, karena magang masih dianggap formalitas bukan pembelajaran praktis. Nah, ini mengakibatkan mahasiswa kurangnya mendapatkan pengalaman langsung di dunia pekerjaan, sehingga masalah-masalah teknis di perusahaan atau di dunia pekerjaan belum dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu kualitas soft skill lulusan relatif rendah, seperti kemampuan komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, kerja tim, serta problem solving, yang dimana justru menjadi standar utama rekrutmen perusahaan pada saat ini. Yang terakhir, yang keempat, yaitu budaya menunggu pekerjaan. Nah, ini masih menjadi mendominasi generasi muda, sehingga minat berwirausaha rendah, sementara kompetensi untuk pekerjaan formal itu semakin ketat. Nah, di sisi lain, dunia usaha juga sering menuntut fresh graduate berpengalaman, sebuah standar tidak logis yang semakin menyulitkan pencari pekerja baru. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual generasi muda, saya meyakini bahwa solusi tidak cukup hanya menuntut pemerintah menciptakan lapangan kerja, tetapi juga merevolusi pola pikir dan sistem pendidikan. Kampus harus berani bertransformasi menjadi institusi yang melahirkan inovator, problem solver, dan entrepreneur, bukan sekedar pencari ijazah. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan Lean and Match secara konkret, bukan sebatas slogan, agar dunia pendidikan dan industri berjalan searah. Sementara itu, generasi muda harus mulai membangun kompetensi yang relevan, meningkatkan soft skill, memperluas relasi, memanfaatkan teknologi, dan berani menciptakan peluang, bukan hanya menunggu peluang. Dengan langkah kritis dan konstruktif seperti ini, generasi muda dapat berperan bukan hanya sebagai korban keadaan, tetapi menjadi agen perubahan yang memperbaiki kualitas bangsa ke depannya. Baik, sekian
pandangan serta pendapat saya mengenai studi kasus yang saya angkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.